Pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kalipasir, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. 17 unit rumah hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah warga di Jalan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Petugas damkar dibantu warga berupaya memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan pemadaman. Selain tiupan angin kencang, banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan berapa kerugian yang dialami warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 5 salah satu gedung perkantoran di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi saat jam kerja ini membuat sejumlah pegawai kantor berhamburan keluar. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda salah satu gedung perkantoran di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat siang. Asap mengepul dari lantai 5 gedung saat api membakar sebuah gudang kantor tersebut. Kebakaran yang terjadi saat jam kerja membuat sejumlah pegawai kantor berhamburan keluar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dan memecahkan kaca gedung untuk membantu proses pemadaman. Api terlihat dari salah satu gudang yang berisi tumpukan kardus. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Ini ternyata terbakar adalah di lantai 5. Langsung tim menuju ke atas, kita cari service connection, ternyata service connection-nya sudah terputus dengan hujan gedung. Sehingga kami tidak menggunakan service connection, kami langsung melalui tangga untuk penggelaran selangnya ke lantai 5. Air sudah habis, kemudian punya gedung manis sendiri. Untuk yang terbakar di lantai 5 ada tumpukan kardus. Tumpukan kardus ya lumayan lah. Ya, untuk penyebabnya kami belum bisa memprediksi atau menduga. Ya nanti pihak kepolisian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Hanya seorang pegawai mengalami luka ringan dan petugas pemadam kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran. Diduga akibat puntung rokok. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan BBM ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Tidak hanya kobaran api, ledakan juga terjadi saat kebakaran. Sebuah rumah yang dijadikan gudang penyimpanan minyak ilegal di kawasan padat penduduk di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Warga di lokasi kejadian mengatakan sempat mendengar suara ledakan lebih dari 1 kali. Warga juga mengatakan saat terjadi kebakaran sempat melihat sebuah mobil keluar dari lokasi kebakaran. Nggak tahu, sudah kebakar itu. Saya keluar tuh lah kebakaran, Pak. Itu penampungan minyak atau apa? Kayaknya penampungan minyak, Pak. Ada ledakan nggak tadi sebelumnya? Ada. Berapa kali kira-kira? Kalau terdengar? Sekitar 2-an lah. 2 kali. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Ironisnya lokasi penyimpanan BBM ilegal ini tidak jauh dari kantor Polsek Gelumbang. Menanggapi hal ini, pihak Polsek Gelumbang mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di pinggir jalan utama Prabu Mulih, Palembang dijadikan lokasi penimbunan bahan bakar minyak ilegal. Polisi mengaku akan menyelidikinya. Informasinya belum tahu dari masyarakat, kami sedang mencari saksi dan saat ini kami masih sedang penyelidikan untuk memastikan bahwa kegiatan ini sudah berapa lama atau belumnya, dan yang pastinya ini kita lakukan lidik intensif dan bersama dengan Satreskrim Polres Muara Enim. Sebentar lagi ada tim juga yang akan turun nanti untuk memastikan. Peristiwa kebakaran ini sendiri sempat membuat kendaraan yang akan melintas dari Prabu Mulih menuju Palembang dan sebaliknya lumpuh selama 2 jam.
Papan reklame milik toko perlengkapan rumah tangga terbang dan menimpa rumah warga di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya, 2 rumah warga rusak pada bagian atap. Kejadian angin kencang, pamflet Mister D menimpai rumah warga. Dalam rekaman video amatir warga, sebuah papan reklame milik toko perlengkapan rumah tangga menimpa atap rumah di Gang Mawar, Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Warga sempat panik mendengar suara benturan keras. Peristiwa papan reklame roboh terjadi saat hujan deras dan tiupan angin kencang. Papan reklame menimpa 2 rumah warga dengan posisi melintang di atas atap. Naik ke atas terbang. Sempat tuh berputar di atas kita. Kemarin jatuhnya depan gerobak. Datang dia membantu depan lari aja. Ini pecahan kaca banyak di sini. Itu kan ada lampu apanya ya kan? Udah kena dia situ kan. Atas kejadian tersebut, warga terpaksa mengungsi di rumah tetangga hingga proses evakuasi papan reklame selesai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Jaringan pipa gas rumah tangga di Sidoarjo, Jawa Timur mengalami kebocoran. Warga sempat panik karena khawatir timbul ledakan dan kebakaran. Petugas terus bekerja sepanjang malam memperbaiki pipa gas rumah tangga yang mengalami kebocoran di Desa Banjarsari, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebocoran pipa gas rumah tangga diduga disebabkan aktivitas pembangunan jalan dengan menggunakan alat berat. Pipa penyalur gas diduga milik Lapindo Brantas ini berada di area padat penduduk. Warga pun sempat panik karena menimbulkan bau tak sedap dan dikhawatirkan mengakibatkan ledakan dan kebakaran. Setelah 5 jam diperbaiki, petugas akhirnya berhasil menambal jaringan pipa dan sudah bisa digunakan kembali. Itu perbaikannya langsung dilakukan oleh pihak terkait atau peta gas dari pihak yang berwenang, itu peta gas. Itu miliknya grup Lapindo atau? Yang punya gasnya itu Lapindo, tapi yang punya material peta gas. Hingga saat ini pendistribusian gas rumah tangga sudah normal. Begitu juga pengerjaan jalan mulai dilakukan kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, beberapa hari usai diguncang gempa, ratusan warga desa Nangahele, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di atas bukit di kebun-kebun milik warga. Mereka mengaku trauma dengan gempa susulan yang dikhawatirkan akan terjadi. Ratusan warga di Desa Nanggahele, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, hingga kini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang terbuat dari terpal di kebun warga yang berada di atas bukit. Setidaknya terdapat 224 kepala keluarga atau 730 jiwa di lokasi pengungsian ini. Hampir separuh di antaranya adalah anak-anak dan balita. Warga masih memilih mengungsi di dataran tinggi karena khawatir dengan ancaman gempa susulan dan tsunami meski peringatan tsunami sudah dicabut BMKG. Pengaruh kita waktu 92 itu kan kita masih trauma, makanya kita mengungsi di sini. Turun ke bawah sampai ke rumah cuma mandi saja, ganti baju baru naik kembali ke atas, mengungsi kembali ke gunung. Selain kondisi pengungsian yang memprihatinkan, warga juga belum mendapat bantuan dari pemerintah setempat. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga mengambil persediaan bahan makanan dari rumah masing-masing serta membangun tempat masak seadanya. Dengan pemenuhannya sementara belum, hanya karena memang kondisi seperti bahan atau semua mereka seperti beras apa itu mereka bawa dari rumah masing-masing. Karena ini kita tahu bersama ini masalah kepanikannya saja seperti itu. Berdasarkan data desa setempat dari total 1.127 kepala keluarga, baru terdata 224 kepala keluarga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dinaikkan menjadi level 3 siaga menyusul terus meningkatnya aktivitas vulkanik. Sementara itu, sebagian pengungsi keberatan dengan titik relokasi karena masih terlalu dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru. Status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dinaikkan menjadi level 3 siaga. Sejak Kamis kemarin sudah terjadi 3 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 4,5 km ke arah Curah Kobokan. Naiknya status level 3 siaga ini juga atas pertimbangan adanya potensi awan panas guguran yang endapannya mencapai 2 km dari puncak Gunung Semeru. Kamera termal juga ditambah di sejumlah titik pos pengamatan Gunung Semeru sebagai early warning system. Sementara itu, sebagian warga keberatan dengan titik relokasi yang ditentukan pemerintah lantaran warga menilai masih terlalu dekat dengan jalur aliran lahar Gunung Semeru yang masih menyisakan rasa trauma. Sebenarnya ya mau, cuman kan ini teman-teman semua masih masalah relokasi itu yang sekarang udah di Sumber Mujur itu sebenarnya saudara-saudara itu nggak mau, pengennya di Penanggal. Kenapa Pak? Penanggal sini. Karena di sana juga kan terlalu mepet juga. Masih trauma? Iya, masih trauma di situ. Pemerintah Kabupaten Lumajang sebelumnya telah menyiapkan 2 titik relokasi, yakni di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, dan Desa Oro-Oro, Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Dari data posko pengungsian Desa Penanggal saat ini jumlah pengungsi mencapai 10.565 jiwa yang tersebar di beberapa titik pengungsian terpusat. Sementara di posko pengungsian Desa Penanggal terdapat 228 jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Dan pemirsa, informasi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kesal karena rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID di Sumatera Barat tidak dihadiri sejumlah pejabat, bupati, dan wali kota. Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Barat, Jumat siang berlangsung di Gedung Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejumlah agenda penanganan COVID-19 dibahas bersama Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meradang karena rapat tidak dihadiri 4 kepala daerah dari beberapa wilayah Sumatera Barat. Tadi saya lihat Bupati Solok hadir, perhatikan. Kemudian Wali Kota Payakumbuh, katanya ada acara. Tapi sekretari juga enggak, wakil juga enggak. Kemudian Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Padang juga enggak hadir. Kalau wakilnya yang datang wakil, fine. Sekda masih oke. Rapat digelar untuk menentukan langkah penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Barat. Mendagri menyampaikan akan mengawasi secara langsung keseriusan kepala daerah dalam penanganan COVID-19 agar vaksinasi pada akhir tahun mencapai 70%. Di wilayah Sumatera Barat, vaksinasi dosis 2 yang masih terbilang rendah berada di Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, dengan jumlah persentase masih di bawah 20%. Ratusan warga antusias menjalani vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Vaksinasi massal terus digencarkan untuk menciptakan kekebalan kelompok dan antisipasi varian baru Omikron yang telah masuk ke tanah air. Terima kasih. Vaksinasi COVID-19 semakin digencarkan di sejumlah daerah usai pengumuman Kementerian Kesehatan terkait masuknya varian baru Omikron di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah setempat menggelar vaksinasi massal yang diikuti ratusan warga Simalungun. Tidak hanya warga lanjut usia, vaksinasi juga diikuti kalangan pelajar. Menyampaikan kepada seluruh aparat desa, ya, baik para gamut, kepala desa, untuk menelisik, ya, mana lagi warga-warga yang belum divaksin, ya, supaya semua bisa terdata, ya, supaya Simalungun ini bisa, kalau bisa nanti di bulan 2 sudah 100% ya. Selain digelar di tempat umum, tim vaksinator juga mendatangi rumah warga secara door to door.
Tercatat ada 684.906 warga Simalungun yang telah divaksin atau telah mencapai 67% dari target 90%. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kolaborasi melawan COVID-19 menjadi tema besar pembahasan dalam Kongres Pemuda Asia Afrika yang tengah berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Asian African Youth Government 2021 dihadiri lebih dari 30 perwakilan negara-negara Asia Afrika dan 200 perwakilan lainnya secara virtual. Tema besar pembahasan dalam Kongres Pemuda Asia Afrika ini adalah kolaborasi bersama melawan COVID-19 dan geopolitik kawasan. Para peserta Kongres memberikan gagasan-gagasan bersama soal perdamaian yang terkait dengan isu kawasan dengan Indo-Pasifik dan lainnya. Kongres dibuka Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan turut juga dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno secara virtual sebagai pembicara diskusi. Ada 63 negara, 52 negara itu Asia Afrika, 11 negara itu observer. Observer itu adalah negara-negara yang memantau dari negara-negara Asia Afrika ataupun pemuda Asia Afrika ini. Jadi ada di luar negara Asia Afrika dan ada Amerika, ada Australia, ada Rusia, ada Inggris dan juga United Nations juga dari PBB. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut ambil bagian dalam pameran terbesar dunia Expo 2020 Dubai. Kali ini Pavilion Indonesia hadir dengan tema Creating the Future from Indonesia to the World. Keikutsertaan Kemendikbudristek dalam perhelatan ini ditangani dengan penampilan tari-tarian yang diiringi alat musik tradisional angklung, suling dan juga kendang yang dipadukan dengan nuansa musik modern. Pertunjukan yang dibawakan oleh 3 orang perwakilan dari Institut Seni dan Budaya Indonesia ISBI Bandung berhasil menarik perhatian pengunjung. Di tempat yang sama, tim Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek mengenalkan bahasa Indonesia untuk penutur asing dan pengunjung pameran. Keikutsertaan Kemendikbudristek pada Expo 2020 Dubai diharapkan dapat menarik minat pengunjung untuk datang langsung ke Indonesia baik untuk berwisata, berbisnis maupun untuk bersekolah. Expo 2020 Dubai merupakan rangkaian dari World Expo, yaitu ajang ketiga terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Tercatat 192 negara dari berbagai penjuru dunia berpartisipasi dalam World Expo yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ini. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, KSP Kopdit Obormas kembali meluncurkan 3 aplikasi digital dan peresmian kantor cabang ke-20 di Kota Kupang. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh KSP Kopdit Obormas. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat meluncurkan 3 aplikasi layanan digital unggul dari Kopdit Obormas, di antaranya Pasar Digital Obormas atau Padimas, aplikasi pendaftaran anggota baru, dan aplikasi pengajuan pinjaman secara online. Dalam kesempatan ini, Gubernur NTT mengapresiasi inovasi dari pengurus dan manajemen KSP Kopdit Obormas yang telah membantu pemerintah dan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Koperasi seperti ini akan sangat membantu pemerintah. Sangat sekali membantu pemerintah. Karena itu kehadiran gubernur, kehadiran bupati, wakil bupati di tempat-tempat seperti ini, itu bukan koperasinya terima kasih, kami terima kasih. Apalagi dalam situasi seperti saat ini. Sementara itu, untuk mempermudah pelayanan kepada anggota, KSP Kopdit Obormas juga kembali membuka kantor cabang utama. Total simpanan saham dan non-saham sebesar 709,1 miliar, saldo pinjaman beredar 922,5 miliar, volume pinjaman sampai dengan November 2021 mencapai 426,5 miliar. Informasi adalah koperasi penyalur dengan pembukaan sama ini bisa
menjangkau semakin banyak orang untuk bisa menikmati pinjaman KUR ini, sehingga dari itu anggota bisa meningkatkan usahanya dan dari situ bisa meningkatkan kesejahteraan dia. Transformasi digital ini diharapkan mampu membantu manajemen melayani 117.000 lebih anggota dan aset di atas 1,2 triliun. Pengurus dan manajemen Koppit Ormas terus berkomitmen memfasilitasi pembiayaan berbunga murah melalui dana KUR dan LPDB yang sangat membantu anggota. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fabrianus Bengit, iNews melaporkan.